Sekedar saja dari seorang yang karena kebudayaan diberi nama Muhaimin Faisal. Hakikat hidup saya sebenarnya adalah proses penyadaan diri. Sebagaimana kita diajari la ilaha sebelum illallah. Karena itu saya senantiasa menghindar dari upaya-upaya untuk eksis. Pada episode akhir kehidupan, kita tidak akan kuasa untuk menghindar dari sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah esensi, bukan eksistensi. Tetapi hakikat dan syariat senantiasa melahirkan peradaban. Peradaban inilah yang membuat orang tertarik atau ditepikan dalam pusaran keteguhan pikiran, keyakinan, dan sikap hidup. Saya ini muallaf terus-menerus, sehingga tiada hentinya untuk memohon ihdinas siratal mustaqim. Sahabat, saudara, dan guru-guru saya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Anjoro Pitu. Disinilah ada huruf-huruf gigantik terpampang panjang bertuliskan Mamuju City. Tadi sempat hujan dan sekarang tinggal menyisakan rintik. Hujan yang selalu mengingatkan kita pada banyak wajah-wajah yang membahagiakan tentunya. Walaupun hakikat hidup saya bukan untuk mengejar kebahagiaan, sebab bagi saya kebahagiaan itu hanya efek. Rintik ini mampu membuat kota Mamuju menjadi blur jika dilihat dari posisi sekarang saya berada. Tapi walaupun demikian, dari sini tetap ketahuan bahwa di sana ada pantai, ada Pulau Karampuang, kemudian di bawahnya lagi ada dataran yang menjadi tempat perkampungan, ada bukit-bukit di bawah Anjoro Pitu ini, kemudian masih ada gunung di atasnya. Gunung ini, bumi ini oleh Sang Khalid diciptakan dalam keseimbangan yang sempurna. Sayangnya manusia menggerakkan kaki kehidupan ini berdasarkan maunya sendiri. Ada gunung yang dipindah ke laut, ada kolam renang yang dipindah ke gunung. Padahal jika kita mampu menciptakan harmoni dengan alam, tentu banyak hal yang akan menjadi sumber energi yang bisa diberikan alam dengan tulus. Ketidakmampuan kita menjaga keseimbangan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, membuat beberapa makhluk lain di bumi ini menjadi kehilangan tempat. Maka tidak mengherankan kalau sudah banyak hewan-hewan di hutan yang mulai memasuki perkampungan penduduk. Termasuk beberapa waktu lalu kawanan monyet yang mengintip dari jendela kaca warga di Kombiling. Rangkaian peristiwa itu seharusnya menggamit kesadaran kita bahwa kita harus mengevaluasi cara kita memperlakukan bumi ini. Saya sebenarnya tidak terlalu senang, apalagi sepakat untuk mengatakan ini bencana. Ya, bagi saya bumi sedang menciptakan keseimbangan baru akibat perilaku kita sendiri yang gagal memanggul amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi kepada mereka yang sedang diuji ketangguhannya pasca gempa ini. Saya lebih senang menyebutnya peristiwa. Bumi dan segala isinya itu benar-benar 1000%
faham Sang Maha Pencipta. Sesungguhnya di kedalaman hakikatnya dia sungguh-sungguh berhak 1000% untuk melakukan apa saja di muka bumi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa tentu Tuhan melakukan semua itu bukan tanpa rencana. Kita memang harus belajar untuk coba menerjemahkan apa keinginan Tuhan atas setiap peristiwa di muka bumi ini. Mudah-mudahan ini tidak dimaknai sebagai sebuah sikap yang tidak memiliki empati kepada mereka yang sedang diuji ketangguhannya pasca gempa ini. Saya hanya mencoba memberikan sebuah perspektif yang lain. Tentu sulit terlukis berat hati apa yang bertahun-tahun kita bangun, dikumpulkan dengan jerih payah. Kemudian hanya dalam urusan sekitaran 5-7 detik saja semua rata dengan tanah, semua mendadak hilang dari kita. Tadi kota Mamuju sempat hilang dari pandangan saya itu karena hujan. Itu juga urusan beberapa menit. Kota itu menjadi hilang walaupun hanya hilang dari pandangan mata saya. Jadi sesungguhnya selalu ada cara untuk mengajari kita, selalu ada peristiwa yang memberikan peluang dan kesempatan kita untuk merenung apa yang terjadi, untuk membuat kita menempatkan seluruh apa yang kita miliki pada tempatnya yang pas, menyimpan seluruh harta benda di tempatnya masing-masing, tidak menyimpannya di dalam hati secara berlebihan. Di samping beberapa duka yang ditinggalkan peristiwa gempa bumi kemarin, juga seharusnya membentangkan sekian banyak peluang kita untuk belajar dari peristiwa ini, kemudian sampai pada sebuah kesadaran bahwa kita ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi, diamanahi untuk menjadi makhluk yang ahsani takwim, yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, sehingga anugerah Tuhan yang terindah ini bisa dikelola menjadi rahmat yang membawa berkah. Ya, tak mungkin juga Tuhan membawa kita sejauh ini kalau hanya untuk ditinggalkan. Demikian saudara, sahabat, dan guru-guru saya. Tentu ini bukan bermaksud menasehati, karena saya tentu tidak lebih baik dari siapapun. Saya hanya coba memantik seluruh potensi yang ada di diri kita masing-masing untuk tiba pada kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Mengucapkan salam yang sungguh-sungguh salam, ada doa, ada ikrar tata nilai untuk saling menyelamatkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dengan tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.